Ya, jadi ada beberapa materi yang hampir sama seperti kelas 10 kemarin, diulang lagi, cuma ya indikator pencapaiannya saja yang berbeda. Ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak absen dulu satu-satu. Al-Qadi Alias Dimas Budi Imam Lutfi Niko Mustaqim Awaludin Muhammad Satria Lapioka Repan Riyadi Robi Rocky Wayan Wisnu. Oke, setelah kita absen, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya supaya kita ada rasa nasionalisme atau mencintai bangsa Indonesia. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita masuk ke materi atletik lompat jauh. Ya, jadi lompat jauh ini salah satu olahraga yang ada di atletik, ya, salah satu. Jadi atletik itu ada lari sprint, lari jarak pendek 100, 200, 400. Ada lari namanya lari jarak menengah. Jarak menengah itu 800, 1500. Ya, ada yang namanya lari jarak jauh, itu 5000, 10000 atau 10 kilo, ya. Ada yang 21 kilo, half marathon, ada yang full marathon itu 42 kilo. Itu semuanya masuk lari. Ada juga nomor lempar cakram, kata-kata yang seperti piring. Ya, terus ada yang namanya tolak peluru, ada yang namanya lempar lembing. Lompat adanya ini salah satunya lompat jauh, lompat jangkit, ya, lompat tinggi. Kalau lompat indah dia terjadi di mana? Di air, ya. Itu akuatik, jadi beda. Jadi jangan sampai nanti lompat indah itu masuk di bagian atletik, enggak, itu masuk di bagian akuatik atau renang, ya, itu olahraga air. Langsung saja kita masuk ke
kelas dunia. Ya, jadi atletik ini merupakan ibu dari semua olahraga. Ya, jadi yang awal sebelum olahraga lain muncul itu namanya olahraga atletik karena ada unsur lari di sana, lempar, lompat. Ya, unsur dasar dari gerak manusia. Termasuk olimpiade, jadi lompat juga di olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan lompat ke depan atas. Ya, depan atas. Jangan depan bawah, bisa kalian. Ya, dari depan atas supaya tercapailah lompatan yang jauh. Ya. Dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Ya, jadi melayang di udara, dibawa ke atas supaya dia bertahan lama gerakannya. Kalau gerakan itu semakin cepat, semakin gerakannya lama, tangan di udara itu kemungkinan ada lompatannya semakin jauh. Yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan pada satu kaki. Ini satu kaki ya, bukan dua kaki melompat itu. Kalau dalam lompat jauh, jadi satu kaki. Pilihan tumpuannya itu kaki yang terkuat. Kalau yang terkuatnya kiri, ya lakukan dengan kaki kiri. Kalau yang terkuatnya kanan, lakukan dengan kaki kanan. Jadi lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya, bukan setinggi-tingginya ya. Kalau setinggi-tinggi itu lompat tinggi, bukan lompat jauh. Dengan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarakan lompat sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat, ya, sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Jadi kalau melompatnya nanti kalian lompat jauh, bagian tubuh apa yang paling dekat dengan papan tumpuan tadi? Misal kalian sudah melompat, kaki kalian sudah jauh, terus kalian berdiri berjalan lagi ke belakang. Nah itu diukur yang mana jejak yang paling dekat dengan papan tumpuan. Jadi kalau setelah lompat jauh, itu diusahakan jalannya ke depan, jangan balik lagi ke belakang. Ya, jalan ke depan atau ke samping, tapi samping depan, baru keluar dari lompat, baru jalan ke belakang. Itu yang benar. Karena banyak yang belum tahu sudah lompat jauh yang balik lagi ke belakang. Itu salah. Ya, karena yang diukur itu adalah bekas titik terakhir yang dekat dengan tolakan, tempat tolakan. Ini ya, teknik lompat jauh ada 4. Teknik awalan, teknik menunggu, teknik melayang, dan teknik mendarat ya, tempat itu mendarat ya. Ini teknik awalan. Ya. Awalan merupakan suatu gerakan dalam atletik lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Jarak awalan dalam cabang atletik lompat jauh bergantung pada kemampuan atlet itu sendiri. Bagi pelompat yang dalam jarak pendek sudah dapat mencapai kecepatan maksimal. Nah ini ya. Jadi dalam lompat jauh itu ada yang punya speed of speed, kecepatan. Ya. Setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda. Artinya, ya awalannya juga berbeda jaraknya. Kalau dia misalnya 10 meter sudah dapat kecepatannya, artinya awalannya cuma 10 meter. Kalau dia harus butuh jarak yang panjang, artinya jauh lagi awalannya. Ada orang itu bisa sampai 30-40 meter baru dia dapat kecepatan. Itu beda-beda ya. Sama kayak kita lari yang terkenal sekarang sampai Indonesia, Zohri. Ya. Zohri itu baru dapat kecepatan setelah 30 meter baru dia dapat kecepatannya. Ya, sebelum 30 meter dia selalu kalah di start di awalnya. Jadi setiap atlet itu atau setiap individu itu punya kemampuan yang berbeda. Ya. Terus di sana dijelaskan juga posisi ketika berdiri di titik awalan pada lompat jauh, yaitu kaki posisi sejajar atau bisa juga salah satu kaki berada di depan. Ya. Jadi nanti ketika awalan sebelum melompat, misalnya di sana melompat, sini kalian boleh kakinya sejajar, ya boleh mau kalau di depan dulu yang kiri boleh, yang kanan boleh, yang mana yang nyamannya, ya nggak ada bakunya, jadi fleksibel. Jadi ada juga awalan kalau atlet itu dia sejajar dulu, ada yang kiri dulu depannya, yang kanan dulu, ya tergantung pedenya. Ada yang bergaya-gaya dulu kakinya sebelum lari, itu tergantung individunya mana pedenya, jadi nggak ada fleksibel. Di sana juga dijelaskan setelah mencapai kecepatan maksimal sekitar 3-4 langkah terakhir bertumpu, ya di sana dijelaskan take off, bertumpu itu take off ya. Gerakan lari dilepas secara spontan tanpa mengurangi kecepatan. Ya, tanpa mengurangi kecepatan. Jadi kalau lari di lompat jauh, ya, semakin dekat dengan bak lompat itu kalau
dengan mengubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Ya. Jadi ketika berlari itu dalam lompat jauh, ketika mau menempuh itu kan kecepatan horizontal lurus, bukan ke atas. Kecepatan horizontal baru ketika menempuh itu yang dapat kecepatan vertikal, dia ke atas tapi ke atas depan, dan bukan ke atas lurus saja. Nanti kalau lompat tiba-tiba lurus ke atas. Ya, jadi ke atas depan. Tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang kuat. Kalau yang kuat menempuhnya kiri, ya kiri. Ya. Kalau yang kuatnya kanan, menempuh kaki kanan. Beda-beda. Kalau bapak menempuhnya kaki kiri, karena kiri terkuat. Ya. Bukan berarti kanan enggak bisa kanan, tapi yang terkuat adalah kaki kiri. Ya. Terus bagian telapak kaki yang sama cocok dan kuat untuk bertumbuh biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Ya. Menumpu jadi bagian tumit dulu yang mana Pak? Baru di ujung kaki. Kalau kalian menumpu di ujung kaki, kesleo tiganya. Ya, itu akibat fatal banyak atlet baru atau orang-orang baru yang turun ke lompat jauh itu permasalahannya di engkel. Karena kenapa? Posisi ketika dia menumpu itu salah. Ya. Jadi ketika latihan atletik ada yang namanya gerakan ABC, akselerasi, balance, koordinasi. Itu gunanya apa? Itu supaya tubuh kita ini sinkron, balance, seimbang. Apa duluan pelari ini apa? Ya. Jadi sprint, menengah, jauh itu cara menangkap kakinya beda-beda. Kalau sprint itu lebih ke bola-bola itu di ujung kaki ini, di sini. Ya, tumpunya pelari sprint kan. Kalau lari menengah itu menggunakan hampir setengahnya kita, setengahnya. Ya, jadi setengahnya. Kalau lari jauh itu bar, jadi dari tumit ke ujung kaki, ujung kaki nampaknya. Jadi dia nggak capek. Ya, kalau dia sanggup lari pakai bola terus kayak gini terus ya boleh. Kalau lari jauh, ada yang seperti itu, karena dia udah terlatih. Cuma kalau bagi kita yang dasar yang awal-awal, itu kemungkinan bisa kita pecah nanti. Ya, lari 5 kilo, 10 kilo pakai gini jinjit, itu nggak mungkin. Ya, terus nggak dapat gerakan maksimalnya. Terus sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Ya, ketika menumpu ini kita bikin jangan ke depan. Kalau kalian ke depan, nyungsep kalian, nancap. Kalau kayak lebih ya, atau tombak lah. Kalau kita tombak kan dia condong ke depan, dia jatuh ujungnya. Itu karena efek gravitasi, dia condongnya ke depan. Tapi kalau kita angkat tarik tinggi pada tingkat belakang, tapi jangan belakang beginian. Tarik sedikit ya, tarik sedikit supaya dapat gerakan vertikal. Karena kita udah lari cepat nih, lari cepat. Jadi untuk melawan gravitasi tadi, ya kita harus tarik sedikit aja, supaya dia naik ke atas. Itu triknya. Ya, sebaiknya bertumpu tepat di papan tumpuan. Kedua lengan itu diayunkan ke depan atas ketika bertumpu, ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul. Ya, kedua tangan diangkat di pinggul, supaya gerakannya ke atas. Ya, jangan turun kayak gini tangannya, beda. Ya, ke atasnya enggak maksimal, tapi kalau diangkat itu maksimal gerakannya. Ya, diiringi dengan kaki diangkat juga. Kalau kaki nggak diangkat kalian sini aja ya, nggak bisa juga, harus diangkat. Itu teknik tumpuan. Ini teknik melayang terbagi menjadi tiga. Jadi gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Sama pun gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ya, ini sikap jongkok. Dalam sikap ini saat menunggu, kaki ayun mengangkat lutut setinggi-tingginya, lalu disusul dengan kaki tumpu. Kemudian sebelum melakukan pendaratan, kedua kaki dibawa ke depan. Ya. Jadi sikapnya kalau melayang, ini posisinya diangkat serata air. Ya, diangkat tangannya. Terus kaki kirinya yang menumpu atau kanan menumpu itu menyusul. Itu sikap jongkok. Sikap menggantung, dalam sikap ini kaki ayun dibiarkan menggantung. Ya, jadi posisi kita di atas itu kayak gini aja terus. Ya, nahan. Setelah menumpu baru ditarik. Sikap berjalan di udara. Lakukan gerakan melangkah di udara dengan melangkah kaki, yang sebelumnya digunakan untuk menolak dan menempuh hingga membuat gerakan berjalan. Dan jadi ada beberapa orang itu
setelah dia menempuh, dia kayak orang jalan juga, kakinya bergerak, nggak nahan. Kalau gaya menempuhnya nahan kakinya. Nah kalau di udara itu dia kakinya tetap gerak 2-3 langkah di udara, itu gaya berjalan di udara. Jadi ada 3 ya tekniknya: jika jongkok, menggantung, dan berjalan di udara. Ini teknik mendarat. Dalam teknik ini siswa harus berupaya mendarat dengan sebaik mungkin, jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Ini Bapak bilang tadi. Diusahakan semua anggota badan itu jatuh ke depan. Kalau ke belakang, seandainya kalian sudah nunggu jauh nih di depan, tangan kalian jatuh ke belakang. Itu tangan kalian diukur. Dari papan tumpuan ke tangan kalian itu diukur, bukan di kaki kan kalian. Ya jangan sampai nanti misalnya kalian ikut pertandingan atau belajar sama bapak, Pak, saya mau protes kaki saya jauh, lebih jauh dari si Anu. Ya, tapi lihat dulu posisi tangannya, lihat dulu posisi pantatnya jatuhnya di mana. Ya, jadi dilihat posisi yang paling dekat dengan papan tumpuan. Terus cara daratan pada bagi lompat dimulai dengan posisi kedua tumit kaki dan kedua kaki agak rapat. Gerakan-gerakan waktu pendaratan harus dilakukan dengan kedua kaki. Yang perlu diperhatikan saat mendarat dalam lompat jauh adalah kedua kaki mendarat secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke depan sehingga badan tidak cenderung jatuh ke belakang. Ini tadi ya, setelah ditarik sedikit menempuh, dia naik ke atas, baru badan condongkan ke depan supaya enggak badannya jatuh ke belakang. Ini yang kurang lebih gambaran lapangan lompat jauh. Ya, ini pasir 10 meter panjangnya, itu ukuran internasional ya. Terus lebarnya 2,75, yaitu jarak dari papan tumpuan ke bak itu 1 meter kurang lebih. Ini ada namanya balok. Balok itu ketebalannya 5 cm, lebarnya 20 cm. Jadi kalau di pertandingan biasanya ada kayak lilin di depan balok ini. Ada kayak lilin. Apa fungsi lilin itu? Supaya ketahuan siapa yang melewati papan balok di apa enggak ya. Jadi ada capnya. Bapak enggak bawa belas sepatunya ya. Jadi atlet itu punya sepatu khusus. Ya, dia kayak ada paku di sepatunya. Di bawahnya itu. Jadi enggak pakai sepatu biasa. Dia ada sepatu khusus ya berarti. Terus ini awalannya ya. Kurang lebih 45 lebarnya. Lebar ini nggak harus kalian nanti awalannya dari sini nggak harus. Kalau kalian dari sini udah dapat kesempatan mau buku boleh. Ya, kalau kalian dari sini yang awalannya. Nanti kalau awalannya takutnya 100 meter, 100 meter kalau kalian lari nanti enggak. Jadi disesuaikan di mana. Ya, ini kurang lebih lebar lapangannya 1,22. Itu sesuai standarnya ya. Jadi kalau kalian pernah main bulu atau mana itu sudah ada tartan, dia udah punya garisnya sendiri. Jadi ketebalan garis itu 5 cm. Garis ini 5 cm ketebalannya. Lebar lapangannya 1,22. Itu rata ya, 1,2 sampai 1 itu rata. Ini kurang lebih posisi dalam lompat jauh tahapannya. Ini ya, yang Bapak bilang tadi yang merah atau Bapak lilin. Itu supaya ketahuan dia lewat garisnya apa enggak. Ini posisinya ya. Ini gaya gantung ya, karena posisinya nahan. Ini namanya gaya gantung. Nahan lalu ditarik pahanya setinggi air, diusahakan condong ke depan supaya enggak jatuh ke belakang badannya. Ya, itu kurang lebih posisinya dalam jauh gambaran papan ini kan papan namanya. Terbuat dari karet. Ya, jadi kita nggak lari di pasir, nggak lari di rumput. Itu untuk pertandingan nasional dan internasional digunakan tartan. Nah kalau kalian udah, siapa yang udah pernah main atau nginjak lapang tartan? Pernah ya. Kalau mau main di Bengkulu ada, di Universitas Bengkulu itu juga ada. Kalau cuma mau nginjak tartan, jadi terbuat dari karet. Ini ya, kita putar sedikit video.
kurang lebih seperti itu gambaran dalam lompat jauh. Ya, ada beberapa video terutama di YouTube sudah banyak cara latih lompat jauh, ya, trainingnya gimana. Ini ya, nggak lewati kan? Ada sisa 1 cm. Jadi udah ada kamera di sini, di papan fotonya ada kamera, ini kamera tadi. Itu fungsinya untuk melihat kalau ada yang protes. Jadi kalau sama kayak VAR ya, di olahraga bola ya. Nah, digunakan teknologi kamera. Sama kayak kalau lari sprint itu juga ada kameranya di garis finish. Jadi kan kalau seperti itu biasanya finishnya ada pendekatan kan? Itu dilihat nanti. Siapa yang duluan sekian per detik nanti dilihat waktunya juga di kamera itu ada. Ini ya, pahamnya diangkat tinggi ke atas air. Jadi kalau lompat jauh itu ada foto yang besar, tinggi, dekat, betis besar. Ya, ini ya, kakinya bagus sekali. Tegak dia tadi. Ini ya, tinggi ya, 11 cm. Karena masih bisa berapa senti yang menunjukkan. Jadi dalam lompat jauh itu jangan terlalu jauh dari papan tumpuan, jangan juga lewat dari papan tumpuan, nggak usah pas-pasan. Yang pertama ini bagus dia sisa 1 cm. Ya. Itu 5 cm sangat dalam lompat jauh. 5 cm sangat bahagia. Ya, jadi jangan disia-siakan. Jadi kalau latihan lompat jauh itu ada namanya latihan efektivitas efisien. Jadi bagaimana gerakan yang efektif dan gerakan yang efisien. Kita lihat satu lagi video ya, sebelum kita pelaksananya. Ini ya, Bapak bilang tadi startnya beda-beda. Ada yang bergaya dulu, tarik kaki, ada yang langsung. Jadi setiap orang punya style beda-beda. Ya. Jauh ya. Jadi dia sudah melompat tarinya ke depan, ke belakang kan? Jadi tarinya duluan daripada bang pasirnya, apa yang 20. Ya, oke, itu kurang lebih videonya ya. Oke, jadi itu materi kita. Nanti kita coba di lapangan, tapi kita belum masuk ke lompat jauh langsung, coba pasirnya. Kita latihan teknik dulu, ya. Rentangkan tangan. Yang di depan dia. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Oke. Bapak pimpin dulu pemanasannya. Boleh berikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tundukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tundukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Miringkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat ke kanan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lipat yang kanan. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang yang kiri. Hitungnya nggak usah cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang yang kiri. Hitungnya nggak usah cepat-cepat. 5, 6, 7, 8. Sekarang balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang balas. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kakinya selebar bahu. Ya. Squat 8 kali. Dorong ke bawah. Tentukan ke lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana? Kecil langkahnya, kecil aja, terlalu besar. Oke. Ya, kecil-kecil langkahnya. Kecil-kecil ya. Itu namanya lari itu. Nah, siap. Oke. Ini siap. Kecil langkahnya, kecil aja, itu terlalu besar. Oke. Ya, kecil-kecil langkahnya. Kecil-kecil ya. Itu namanya lari. Oke. Ini siap. Lari. Jangan terlalu tinggi ya. Ini Melayu lagi. Oke. Tangannya, Reta. Ya. Tangan. Oke. Satu. Ya. Oke. Tangannya saja lanjut ya. Jangan terlalu tinggi ya. Nanti kena dada jebol lagi. Ya. Bencong ya. Siap. Keplay. Siap. Kalau kaki saya sakit. Oke. Ini terakhir ya. Karena kamu video langsung. Belum, Pak. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini, materi lompat jauh. Jadi itu baru dasar gerakannya. Minggu depan baru kita masuk ke lompat jauh yang sebenarnya. Ya. Jadi tapi sebelum melakukan lompat jauh sebenarnya itulah pemanasannya tadi. Jadi bertahap, nggak langsung kalian melompat nanti ya mau melompat jauh-jauh. Tapi dasarnya belum tahu. Ya. Ada yang mau ditanyakan pelajaran hari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya sebelum kita bubar kita baca doa dulu. Ya. Kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi itu aja, kalau nggak ada lagi yang ditanya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.